Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiskalisa Zulfa Safira. Saya mahasiswa profesi nurse dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto angkatan 2024-2025. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan tentang presentasi jurnal, yaitu dengan judul Analisa Jurnal dengan Desain Penelitian Bukan Eksperimen pada pasien diagnosa medis hematemesis melena di ruang Asoka RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Untuk analisis jurnal yang pertama, yaitu dengan judul Pemberian Transfusi Darah sebagai Upaya Peningkatan Perfusi Jaringan pada Pasien Anemia. Penulisnya yaitu Fauzan Zulkifli dan Made Swandika. Tahun terbitnya yaitu 2022. Untuk desain penelitiannya yaitu metode studi kasus dengan pendekatan proses asuhan keperawatan. Untuk variabel yang diteliti yaitu variabel bebas atau independennya itu memberikan terapi pengganti kebutuhan hemoglobin dengan memberikan zat besi secara oral maupun parenteral atau transfusi darah. Untuk variabel terikatnya atau dependen yaitu pasien yang menderita anemia. Lalu untuk tujuan penelitiannya yaitu memberikan asuhan keperawatan pada pasien anemia yang mengalami ketidakefektifan perfusi jaringan. Sampelnya yaitu salah satu pasien yang terdiagnosa medis mengalami anemia dan melakukan perawatan di ruang Dewan Daru RSUD Kardinah Tegal. Untuk instrumennya, yaitu instrumen yang digunakan adalah lembar pengkajian asuhan keperawatan serta berdasarkan hasil pemeriksaan fisik. Untuk analisis statistik yang digunakan yaitu mengelompokkan data yang didapatkan dari hasil pengkajian dan hasil pemeriksaan fisik, lalu dianalisis hingga mendapatkan diagnosa keperawatan yang sesuai dengan kondisi pasien. Hasil diagnosa akan memberikan acuan intervensi, tindakan, dan proses evaluasi yang akan dilakukan. Untuk hasil penelitiannya yaitu didapatkan hasil evaluasi keperawatan setelah 3 hari dilakukan intervensi keperawatan menunjukkan bahwa masalah keperawatan perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin teratasi sebagian. Hal ini ditandai dengan perubahan kadar hemoglobin yang menunjukkan adanya peningkatan menjadi 9,5 gram per TL yang sebelumnya 6 gram per TL. Tekanan darah juga menunjukkan adanya peningkatan menjadi 114/78 mmHg, nadi 93 kali per menit, suhunya 37 derajat, RR respirasinya 25 kali per menit. Lalu berdasarkan hal tersebut, maka perawat perlu melanjutkan intervensi perawatan sirkulasi sehingga kadar Hb tuan H mencapai angka normal. Untuk kelebihan penelitiannya itu, perawat memberikan penanganan yang tepat pada pasien yang mengalami anemia dengan memberikan asuhan keperawatan perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin dengan memberikan transfusi darah. Untuk kekurangannya yaitu tidak dijelaskan diagnosa medis yang mendasari pasien terkena anemia, tidak ada penyakit penyertanya, hanya dicantumkan menderita anemia, dan hanya dijelaskan pasien mengalami anemia. Lalu untuk analisa jurnal berupa PICO yaitu di jurnal penelitian ini dilakukan pada pasien yang terdiagnosis memiliki anemia yang berada di ruang Dewan Daru RSUD Kardinah Tegal. Untuk di kasus saya yaitu pasien hematemesis melena yang mengalami anemia yang berada di ruang Asoka RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Lalu di jurnal intervensi yang diberikan berupa pemberian transfusi darah. Di kasus saya yaitu intervensi yang diberikan berupa pemberian transfusi darah sama. Untuk C-nya, di jurnal penelitian ini menggunakan satu intervensi saja yaitu perawatan sirkulasi dengan memberikan transfusi darah. Di kasus saya sama yaitu menggunakan satu intervensi yaitu perawatan sirkulasi dengan memberikan transfusi darah. Namun ada tambahan, ternyata tidak hanya memberikan transfusi darah, di kasus saya pasien juga diberikan obat-obatan. Lalu untuk O-nya, outcome-nya di jurnal yaitu
menunjukkan bahwa masalah keperawatan perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin teratasi sebagian. Ditandai dengan perubahan kadar hemoglobin yang sebelumnya 6 gram per TL meningkat menjadi 9,5 gram per TL. Tekanan darahnya juga meningkat yaitu 114 per 78 mmHg, nadinya 93 kali per menit, suhunya 37 derajat, dan pernafasannya 25 kali per menit. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilanjutkan intervensi perawatan sirkulasi sehingga kadar hemoglobin mencapai kadar normal. Untuk di kasus saya, setelah dilakukan pemberian transfusi darah, diharapkan membantu pemenuhan hemoglobin pasien yang awalnya 5,1 gram per TL hingga mencapai kadar normal. Yang pasien saya adalah laki-laki, yaitu kadar normal HB-nya 13,4 sampai 17,3 gram per TL. Hal ini dibuktikan adanya perubahan hemoglobin pada hari kedua yaitu 7,5 gram per TL dan di hari ketiga 9,1 gram per TL. Untuk tanda-tanda vital saat hari pertama didapatkan tekanan darah 115 per 70 mmHg, lalu nadinya 70 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit, dan suhunya 36 derajat. Di hari kedua didapatkan tekanan darahnya meningkat yaitu 125 per 73 mmHg, nadinya sama masih 70 kali per menit, pernafasannya masih sama 20 kali per menit, dan suhunya 36,5 derajat. Dan di hari ketiga didapatkan tekanan darahnya sedikit menurun, namun masih di batas normal yaitu 124 per 70 mmHg, nadinya mengalami penurunan 54 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit, suhunya 36,5 masih sama. Dikarenakan kadar hemoglobin belum mencapai kadar normalnya, masih 9,1 gram per TL, maka perlu dilanjutkan pemberian transfusi darah sampai kadar normal. Lalu untuk analisis jurnal kedua, yaitu dengan judul jurnalnya Upaya Peningkatan Toleransi Aktivitas pada Pasien Infak Miokard Akut Melalui Manajemen Energi di Ruang Intensif. Nama penulisnya yaitu Faridah Hasnawati, Ceminur Fitria, dan Nanang Sri Mujiono. Tahun terbitnya itu 2019. Desain penelitiannya itu metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan case study research atau studi kasus. Variabel yang diteliti yaitu variabel bebasnya atau independennya itu pemberian manajemen energi, variabel terikatnya atau dependennya itu peningkatan toleransi aktivitas pada pasien infak miokard akut. Lalu tujuan penelitiannya itu menyusun resum asuhan keperawatan gawat darurat dalam upaya peningkatan toleransi aktivitas pada pasien infak miokard akut melalui manajemen energi di ruang intensif. Sampel penelitiannya itu pasien sadar yang mengalami infak miokard akut berjumlah 2 orang yang dirawat di Bangsal HCU RSUD Pandan Arang Boyolali pada tanggal 21 Januari sampai 16 Februari 2019. Instrumen yang digunakan yaitu nursing kit, spimomanometer, stetoskop, termometer, plus oximeter, dan pen light. Lalu alat tulis, format pengkajian asuhan keperawatan gawat darurat, SOP manajemen energi, dan lembar observasi pasien. Lalu analisis statistik yang digunakan yaitu mengelompokkan data yang didapatkan dari hasil pengkajian dan hasil pemeriksaan fisik. Lalu dianalisis sehingga mendapatkan diagnosa keperawatan yang sesuai dengan kondisi pasien. Hasil diagnosa akan memberikan acuan intervensi, tindakan, dan proses evaluasi yang akan dilakukan. Hasil penelitiannya yaitu evaluasi keperawatan pada Tuan S, umur 75 tahun pada tanggal 4 Februari 2019, yaitu didapatkan data subjektif berupa pasien mengatakan merasa nyeri dada kiri skala 2, hilang timbul seperti ditindih. Respon objektifnya, pasien mampu melakukan aktivitas di sekitar ruangan dengan keadaan umum sedang. Analisanya yaitu NOC belum tercapai,
Planning yaitu intervensi manajemen energi dilanjutkan. Lalu yang kedua, evaluasi keperawatan pada Tuan S umur 60 tahun pada tanggal 13 Februari 2019, yaitu didapatkan data subjektif berupa pasien mengatakan saat beraktivitas tidak merasa lelah maupun sesak nafas. Data objektifnya, pasien mampu melakukan aktivitas secara mandiri. Kegiatan pasien dipantau mulai dari ruang intensif sampai ke ruang rawat inap. Pasien mampu duduk di tempat tidur sampai mampu beraktivitas di luar ruangan dengan keadaan umum baik. Analisanya yaitu NOC tercapai, planningnya yaitu intervensi dihentikan. Lalu kelebihan penelitiannya itu penelitian ini menerapkan intervensi manajemen energi pada lebih dari satu pasien. Kekurangan penelitiannya yaitu intervensi untuk diagnosa intoleransi aktivitas baru bisa diimplementasikan setelah pasien stabil atau hari kedua pasien dirawat di ruang intensif. Lalu untuk analisa jurnal dengan cara PICO yaitu di jurnal pasien P-nya itu pasien sadar yang mengalami infark miokard akut berjumlah 2 orang yang dirawat di Bangsal HCU RSUD Pandan Arang Boyolali pada tanggal 21 Januari sampai 16 Februari 2019. Di kasus saya yaitu P-nya pasien hematemesis melena yang mengalami intoleransi aktivitas yang berada di ruang Asoka RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Untuk I-nya, di jurnal itu intervensi yang diberikan berupa memberikan tindakan manajemen energi. Lalu di kasus saya I-nya intervensi yang diberikan berupa memberikan tindakan manajemen energi. Untuk di jurnal C-nya itu penelitian ini menggunakan 4 intervensi yaitu memberikan tindakan manajemen energi antara lain tirah baring, monitor asupan nutrisi, monitor respon pemberian oksigen melalui nasar kanul, dan monitor istirahat. Untuk kasus saya, C-nya menggunakan 2 intervensi yaitu memberikan tindakan manajemen energi antara lain tirah baring dan monitor istirahat. Lalu O-nya, outcome-nya di jurnal evaluasi keperawatan pada Tuan S umur 75 tahun pada tanggal 4 Februari 2019 yaitu didapatkan data subjektif. Pasien merasakan nyeri dada kiri skala 2 hilang timbul seperti ditindih. Respon objektifnya, pasien mampu melakukan aktivitas di sekitar ruangan dengan keadaan umum sedang. Analisanya yaitu NOC belum tercapai, planningnya yaitu intervensi manajemen energi dilanjutkan. Lalu yang kedua, evaluasi keperawatan pada Tuan S umur 60 tahun pada tanggal 13 Februari 2019 yaitu didapatkan data subjektif berupa pasien mengatakan saat beraktivitas tidak merasa lelah maupun sesak nafas. Data objektif pasien mampu melakukan aktivitas secara mandiri. Kegiatan pasien dipantau mulai dari ruang intensif sampai ke ruang rawat inap. Pasien mampu duduk di tempat tidur sampai mampu beraktivitas di luar ruangan dengan keadaan umum baik. Analisanya yaitu NOC tercapai, planningnya yaitu intervensi dihentikan. Lalu untuk di kasus saya, outcome-nya itu pada kasus ini menunjukkan bahwa masalah keperawatan toleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan teratasi sebagian. Hal ini ditandai dengan perubahan aktivitas Tuan S yaitu mencoba mengalihkan lemasnya dengan berbincang-bincang dan keluarganya. Kadang tidur berganti posisi atau tirah baring, lemas sudah mulai berkurang, kadang terbangun dan duduk di sisi kasur, mencoba bangun sendiri dengan dipantau keluarga, sudah bisa makan sendiri dan sudah bisa berjalan kaki ke WC ditemani keluarganya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.